Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fazira dengan NIM 210102088. Di sini saya akan membuat tugas MK Filsafat Hukum, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada materi tentang relasi antara kedaulatan hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kepatuhan dan ragam tentang kepatuhan hukum. Jadi, pengertian kepatuhan adalah perilaku atau tindakan seseorang atau sebuah organisasi untuk mematuhi dan mengikuti peraturan norma atau standar yang berlaku. Jadi, ragam pendapat tentang kepatuhan hukum dapat beragam, tergantung pada sudut pandang individual atau kelompok. Dan beberapa pandangan mungkin menganggap kepatuhan ini sendiri sebagai kewajiban moral atau etika yang harus dijunjung tinggi. Sementara itu, pandangan lain mungkin menekankan aspek-aspek praktis atau konsekuensi hukum dari tidak mematuhi. Jadi beberapa juga mungkin mempertanyakan keadilan atau keberlakuan hukum itu sendiri di dalam konteks tersebut. Yang kedua, ada materi tentang kedaulatan hukum sebagai dasar bagi kepatuhan terhadap hukum. Jadi, kedaulatan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah, bukan kehendak mutlak atau individual. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada pengakuan bahwa hukum adalah instrumen yang sah untuk menegakkan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Jadi dengan demikian, dengan mengakui kedaulatan hukum, individu dan lembaga cenderung mematuhi hukum karena dia tuh menghormati otoritas hukum yang sah. Oleh karena itu, kedaulatan hukum berperan sebagai dasar moral atau hukum bagi kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, ada pola relasional antara kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum. Jadi pengertian pola relasional itu sendiri antara kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum dapat diterangkan sebagai hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dari tingkat ketetapan masyarakat dalam mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi kedaulatan hukum merupakan situasi di mana semua aspek kehidupan masyarakat itu dipandang melalui prisma hukum ataupun dia tuh diatur oleh hukum karena hal ini berarti bahwa hukum itu memiliki peran yang dominan dalam mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya ada materi tentang kekuasaan negara dan kepatuhan hukum dalam perspektif Islam. Yang pertama ada hakikat kekuasaan ulil amri dalam perspektif Islam. Jadi ulil amri dalam perspektif Islam itu dapat diartikan sebagai penanggung jawab atau pemimpin dia yang mengurus kepentingan umat muslim. Jadi ketaatan kepada ulil amri merupakan kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nas yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi, ketaatan kepada ulil amri itu kita tuh punya pemimpin yang sifatnya kondisional, yang tidak mutlak. Karena betapapun hebatnya ulil amri ini, dia tuh tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Yang kedua, ada kedaulatan produk hukum ulil amri dalam perspektif Islam. Jadi ulil amri dalam perspektif Islam ini merupakan dia seorang atau sekelompok yang mengurus kepentingan umat. Jadi ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin ini merupakan suatu kewajiban umat. Kita sebagai umat itu suatu kewajiban kita ketaatan pada ulil amri. Adapun dia itu punya masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu sendiri pemimpinnya sifatnya kondisional, tidak mutlak, karena betapapun hebatnya si ulil amri, dia bukan pemimpin yang bersifat mutlak gitu. Dengan demikian model ketaatan kepada ulil amri itu terlaksanakan jika kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, jika kita tidak maka ketaatan itu sendiri serta-merta tidak mesti adanya. Yang terakhir, ada hakikat kepatuhan rakyat terhadap
produk hukum ulil amri. Jadi pengertian hakikat kepatuhan rakyat terhadap produk hukum ulil amri dalam konteks Islam adalah suatu kewajiban umat Islam untuk mengikuti peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh ulil amri itu sendiri, yaitu dia itu seorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat. Namun dia tuh ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional, artinya hanya wajib diikuti jika produk dari ulil amri itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi jika produk ulil amri bertentangan dengan kehendak Allah, maka tidak wajib ditaati. Jadi hal ini mengacu pada konsep ulil amri dalam Al-Quran yang menetapkan bahwa ketetaatan kepada ulil amri merupakan kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nas yang zahir. Kayak gitu. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.